Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Hidayati Raudah Hutasoid, SOS MM, selaku Kepala Pustakaan UIN Sumatera Utara Medan. Kemudian Bapak Ibu, dosen, seluruh sivitas akademik UIN Sumatera Utara Medan, yang mungkin nanti akan bergabung melalui kanal YouTube kami. Dan juga yang teristimewa, eh, teman-teman pustakawan UIN Sumatera Utara Medan yang sudah meluangkan waktunya pagi hari ini, walaupun kita dilanda hujan dan banjir ya, Bapak Ibu semuanya. Dan yang teristimewa pagi hari ini narasumber kita ada Kak Sururin Maudunah, selaku Product Trainer dari iGroup Asia Pasifik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan Enhancing Your Academic Research WINSU 2025. Eh, ini merupakan sebuah webinar yang diselenggarakan antara iGroup Asia Pasifik bekerjasama dengan Perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan, di mana hadirnya kegiatan ini jadi momentum penting nih untuk kita semua, khususnya mahasiswa, dosen, kemudian peneliti, seluruh sivitas akademik UIN Sumatera Utara Medan, bagaimana nanti kita bisa belajar mengenai tips dan strategi memanfaatkan database jurnal Cambridge Core, database sebuah database jurnal yang baru saja dilanggar UIN Sumatera Utara Medan. Semoga ilmu yang di-share pada kegiatan pagi ini dapat meningkatkan kualitas riset, penulisan, kemudian publikasi ilmiah kita bersama. Baik untuk itu, langsung saja kita masuk ke sesi materi. Bapak Ibu semuanya, dengan penuh hormat saya mengundang narasumber kita, ada Kak Sururin Mauduna, selaku Product Trainer dari iGroup Asia Pacific, untuk menyampaikan materi mengenai Enhancing Your Academic Research, optimalisasi database Cambridge Core untuk penelitian di UIN Medan. Kepada Kak Sururin, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat bergabung. Saya ucapkan untuk kegiatan kita pada hari ini ya. Bapak Ibu, salam kenal, sebelumnya saya Ririn dari iGroup selaku Product Trainer. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saat ini kita sudah menjalin kerjasama ya, yaitu berlanggan pada produk Cambridge University Press ya, dan juga tentunya hari ini sesuai dengan kegiatan dan juga sudah kita agendakan sebelumnya ya, kita akan melakukan perkenalan terhadap produk dari Cambridge University Press, lalu juga kita nanti akan berselancar ya, kita melihat dan juga langsung mengeksplor seluruh konten-konten yang ada di dalam Cambridge University Press. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk share materi saya. Sudah, Kak. Baik, sesuai dengan tema hari ini saya mengangkat tema yaitu Enhancing Your Research, Your Academic Research bersama dengan Cambridge University Press, gunanya untuk meningkatkan kualitas riset dan juga mutu pendidikan di UIN Sumatera Utara. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Sururin Mauduna, saya sebagai Product Trainer dari iGroup Asia Pasifik. Lalu juga di sini saya sudah cantumkan untuk alamat email dan juga mobile WhatsApp number saya. Jadi nanti di akhir sesi, jika misalnya rekan-rekan ya, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dosen ya, ada pertanyaan gitu ya, ataupun ada kesulitan ketika ingin mengakses konten-konten di dalam Cambridge University Press, silahkan feel free saja untuk reach out melalui email dan juga mobile WhatsApp number saya. Lalu juga saya ingin memperkenalkan perusahaan kami yaitu iGroup Asia Pasifik, di mana kami adalah sebagai representatif dari berbagai macam international publisher. Kami juga sudah berdiri sejak tahun 1983. Untuk kantor pusatnya itu terletak di Hong Kong dan sudah tersebar ke 15 negara. Salah satunya untuk di Indonesia sendiri, kita adalah cabang tunggal ataupun cabang satu-satunya yang
berlokasi di Jalan Ruya Ilir, nomor 88, Jakarta Barat. Untuk informasi lebih lanjut, jika tertarik, Bapak Ibu ataupun rekan-rekan mahasiswa ingin melihat produk kami lainnya, silahkan kunjungi website kami di www.igroupnet.com, lalu juga halaman Instagram kami di @iGroupAsiaPasifik. Lalu Lalu di sini juga ada daftar publisher ataupun daftar penerbit yang kita representatifkan. Nah, memang kita adalah perwakilan dari Cambridge University Press, namun kita juga mewakilkan banyak sekali penerbit-penerbit lainnya. Nah, ini seperti kalau misalnya sudah sangat familiar ya, ada Springer Nature, lalu juga ada Sage Publishing, lalu juga ada Oxford University Press, ada juga untuk agregator seperti IG Publishing, lalu juga ada ProQuest, dan untuk produk medical juga kita ada seperti publisher dari Wolters Kluwer, lalu ada McGraw-Hill, ada Thieme, ada Karger, dan banyak lainnya. Lalu kalau misalnya berbicara untuk dari segi customer ya, kita sudah bekerja sama dengan banyak sekali sektor, baik itu pemerintahan, lalu juga corporate, lalu untuk di bidang akademik, baik itu universitas negeri, universitas swasta, lalu Poltekkes, Politeknik dari Aceh sampai dengan Papua. Tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung masuk ke dalam product overview ataupun Tanpa briefing berlama-lama, saya makan dulu ya, Pak. Ya. briefing of Cambridge online products ya. Di sini ada uh, overview ya ataupun juga penjelasan singkat. Jadi saya harapkan juga nanti Bapak Ibu ataupun rekan mahasiswa dapat memahami apa itu sebenarnya Cambridge University Press. Nah, Cambridge University Press itu adalah penerbit ya, penerbit resmi dari Universitas Cambridge ataupun Cambridge University, dan sudah ada sejak tahun 1534. Nah, ini adalah penerbit ini merupakan penerbit yang tertua di dunia. Jadi Cambridge ini juga mempunyai misi untuk mendukung pendidikan, lalu penelitian dan juga penyebaran informasi ataupun ilmu. Nah, untuk produk portfolio dari Cambridge itu sendiri, mereka ini sangat komprehensif ya. Ada sekitar lebih dari 50.000 judul buku akademik dan juga profesional. Lalu juga ada lebih dari 420 jurnal peer review di dalam metadata mereka. Nah, untuk konten-kontennya tentu saja seperti ada buku teks pendidikan, lalu referensi ilmiah, monograf, dan seluruh kontennya itu ada di dalam satu database ya, sudah kita integrasikan, baik itu ada e-books dan juga e-journals. Jadi dalam bentuk memang digital library. Untuk konten-konten yang dapat diakses ataupun back filesnya itu mulai dari tahun 1997. Nah, di sini ada details informasi dari jurnals Cambridge Core ya, bisa dilihat di sini tadi seperti yang saya mention di awal bahwa memang ada lebih dari 400 jurnal dan 74% diantaranya itu sudah terindeks di berbagai pengindeksian database seperti Scopus, Web of Science, Imago, dan lain-lainnya. Ada 6 jurnals ya yang mempunyai predikat top first ya ataupun top one di dalam 6 kategoris. Nah, seperti ada history, lalu juga history of social sciences, ada political science, ada logic, mathematics, biological psychology, dan lain-lain. Nah, ini juga ada sekitar 13 jurnals yang punya predikat top 5 ya, ataupun 15 jurnals juga yang punya predikat top 10, seperti itu. Jadi untuk kualitas, dari segi kualitas tidak perlu diragukan lagi karena memang jurnal-jurnal yang ada di dalam Cambridge University Press tentunya adalah jurnal-jurnal yang sangat bereputable.
Nah, ini juga ada case range dari berbagai macam kategori ya, baik itu matematika. Cambridge ini juga termasuk top 3 ya, penerbit terbaik di bidang matematika gitu. Mereka juga menerbitkan jurnal peringkat 1 dan peringkat 8 di bidang matematika. Lalu juga memiliki kerjasama dengan berbagai asosiasi dan juga komunitas matematika ternama di dunia. Lalu juga ada fisik, ada computer science, life sciences, dan lain-lain. Itu bisa dilihat di sini untuk keunggulan masing-masing dari kategori tersebut. Lalu untuk disiplin coverage ataupun juga yang disiplin ilmu ya itu tentunya adalah multidisiplin ilmu, mengcover banyak sekali subjek-subjek seperti humaniora dan juga ilmu sosial, sains, teknologi, kedokteran, bahasa dan pendidikan, ekonomi, hukum dan kajian internasional. Nah, ini juga ada grafik ya dari Cambridge Core Subject Usage for Journals. Jadi memang untuk ini datanya itu kita lihat ya ada beberapa core subject ya yang paling banyak jurnalnya digunakan ataupun dicari oleh para pengguna di dalam Cambridge University Press. Nah, ternyata itu ada dari subjek psikologi ya. Di sini bisa dilihat presentasinya seperti apa, lalu disusul dengan politics, lalu juga social theory, history of ideas, lalu ada medicine, law, dan lain-lain. Jadi memang sangat komprehensif sekali. Nah, untuk dari segi platform, nantinya kita langsung berselancar ya, ataupun mengeksplor langsung bagaimana sih tampilan dari interface Cambridge University Press. Nah, tentunya memang di dalam platform tersebut ataupun database tersebut itu terpusat pada koleksi dari e-journals dan juga e-books, lalu juga nanti akan didukung dengan pencarian yang presisi ya, cepat, aksesnya mudah dan juga sangat user friendly dan tentunya juga itu kita mendapatkan konten-konten yang terbaru ataupun terupdate tentunya ya dari Cambridge University Press. Nah, kalau berbicara mengenai strength dan juga academic value ya tentunya proses peer review yang super ketat ya nanti ketika memang ada proses ataupun submissions ya di dalam konten ataupun jurnal dari Cambridge itu proses reviewnya sangat ketat ya kan lalu juga reputasinya akademik global lalu juga tadi seperti yang saya mention portfolio multidisiplin dan juga tentunya dapat mendukung untuk riset dan juga pendidikan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, ini ada selections of top journals ya dari Cambridge University Press. Di sini saya tampilkan jurnal-jurnal yang mempunyai impact factor yang sangat tinggi ya. Nah, ini ada beberapa jurnal dan juga ada informasi untuk rankingnya ya. Di sini ada Akta Numerica Journals yaitu punya impact factornya sekitar 11 poin ya dengan ranking nomor 1 ya di bidang matematika. Nah, ini ada juga dari jurnal lainnya ya bisa dilihat di sini untuk keterangan ataupun details informasi dari ranking masing-masing jurnal. Jadi tidak perlu diragukan lagi ya, rekan-rekan. Nah, ini untuk benefits-nya ataupun keuntungan bagi institusi dan juga researchers. Yang pertama tadi akses ke jurnal terindeks dan literatur terbaru, lalu mendukung pengajaran dan juga pembelajaran modern, lalu juga nanti disuguhkan banyaknya koleksi digital yang dapat disesuaikan dengan subjek ataupun juga prodi dari masing-masing rekan-rekan sekalian ya. Karena memang Cambridge University Press ini adalah multidisiplin database ya. Jadi boleh nanti kita explore berdasarkan subjek masing-masing gitu. Lalu juga tentunya Cambridge University Press ini adalah sumber yang terpercaya untuk mendukung penelitian rekan-rekan sekalian baik itu mungkin proses pembelajaran juga ada pun juga seperti misalnya saat ini sedang proses skripsi ataupun tesis seperti itu ya membutuhkan references, silahkan kita bisa mengeksplor ataupun menggunakan konten-konten yang ada di dalam Cambridge University Press.
Oke, untuk conclusion ataupun summary, jadi Cambridge University Press ini menyediakan konten akademik berkualitas tinggi yang mendukung riset, pendidikan, dan pengembangan ilmu di seluruh dunia melalui buku, jurnal, dan platform digital mereka. Baik, tanpa berlama-lama, Bapak Ibu serta rekan-rekan yang hadir ataupun juga yang menyaksikan melalui halaman YouTube ya, silahkan ketika mengakses konten-konten Cambridge, silahkan kita selalu masuk ataupun aksesnya melalui perpustakaan Winsu ya. Jadi di library.winsu.ac.id, maka nanti di dalam website dari perpustakaan itu sudah ada daftar langganan dari Winsu seperti itu. Nah, ini saya langsung saja ya share kembali untuk bagaimana mengakses konten-konten yang ada yang juga dilanggan oleh Winsu. Nah, baik. Nah, kenapa saya encourage ataupun mensuggest rekan-rekan ketika mengakses konten-konten yang dilanggan melalui website perpustakaan itu karena rekan-rekan ketika mengunjungi perpustakaan secara digital, maka rekan-rekan nantinya akan terhitung mengunjungi perpustakaan secara digital seperti itu ya. Nah, ini di sini nanti tampilannya seperti ini ya. Mungkin rekan-rekan juga sudah sangat familiar ya di dalam platform dari perpustakaan Winsu. Maka di sini sudah ada ya tercantumkan untuk daftar e-journals ataupun e-database yang dilanggan oleh institusi. Nah, salah satunya di sini ada Cambridge Core ya. Di sini juga sudah sangat detail sekali untuk informasi-informasi ataupun juga subject coverage yang dapat kita temukan di dalam Cambridge Core. Ya bisa dilihat di sini untuk humanora dan juga ilmu sosial itu cakupannya apa saja. Lalu juga untuk sains dan teknologi apa saja, ilmu kesehatan juga apa saja gitu ya. Bahkan juga untuk fakultas-fakultas lainnya, seperti misalnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi, juga nanti kita bisa mencari kata kunci pencarian mungkin yang relate ya, seperti Islamic Communications ataupun Media dan Religion seperti itu. Lalu juga kalau dalam fakultas lainnya seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya, itu kata kuncinya seperti apa? Kita bisa cari seperti Islamic Finance, Syariah Banking kah, ataupun Islamic Economic seperti itu, ataupun kalau misalnya Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan ya, ataupun Tarbiyah, kita bisa lihat nanti bagaimana Islamic Education, lalu Religious Education, mungkin di spesifik wilayah seperti di Indonesia, seperti itu kita bisa mengeksplor. Lalu juga ada Fakultas Syariah dan Hukum, lalu juga ada Fakultas Usuluddin dan Studi Ilmu ya, seperti misalnya Quranic Studies atau Hadis Studies juga kita bisa eksplor nantinya. Fakultas Sains juga dan Teknologi, bahkan juga ada Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi memang seluruh fakultas di UINSU itu sangat relate dengan konten-konten di dalam Cambridge University Press. Balik lagi, kita sebagai sivitas akademika dari UINSU, silahkan kita rajin-rajin untuk mengeksplor lagi ya untuk konten-konten yang ada di dalam metadata dari Cambridge University Press. Nah, untuk mengaksesnya itu simply rekan-rekan bisa langsung klik saja bagian Cambridge Core, maka nanti tampilannya seperti ini ya rekan-rekan. Bisa dilihat di sini tampilannya sudah langsung ke halaman utama dari interface Cambridge Core. Nah, untuk itu perlu diketahui ya ada dua cara bagaimana mengakses konten dari Cambridge Core. Itu yang pertama adalah akses di dalam kampus. Nah, ketika rekan-rekan saat ini berada di area Winsu, maka rekan-rekan hanya perlu untuk mengkoneksikan device-nya baik itu laptop, komputer, tablet, mobile smartphone itu dengan WiFi yang tersedia di area Winsu. Jadi ketika sudah terkoneksi dengan WiFi Winsu, maka secara otomatis nanti akan terdapat watermark ataupun identifier yang bertuliskan dengan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Seperti ini ya, rekan-rekan. Lalu cara yang kedua adalah
akses di luar kampus. Nah, untuk akses di luar kampus itu mungkin lebih lanjutnya karena memang ini nantinya akan di-share di YouTube ya. Saya tidak akan menginformasikan. Silahkan boleh nanti menghubungi tim dari pustakawan untuk username dan juga passwordnya. Seperti itu ya rekan-rekan. Jadi nanti sama akan terdapat authenticated by Winsu seperti ini ya ataupun watermarknya. Maka setelah kita pastikan kita sudah terafiliasi dengan institusi kita, maka itu tandanya adalah kita sudah dapat mengakses seluruh konten-konten yang dilanggan oleh institusi. Seperti itu ya. Jadi sudah sangat jelas sekali bagaimana cara mengaksesnya dan juga mudah. Lalu kita move ke dalam features yang dapat kita gunakan untuk mencari konten yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, di bagian sebelah atas ini ada beberapa features yang kita bisa gunakan, seperti ada browse. Nah, ketika kita klik bagian browse, itu akan ada menu seperti misalnya kita ingin mencari berdasarkan subjek area. Nah, ini adalah subjek area yang ada di dalam Cambridge, sangat komprehensif. Lalu rekan-rekan kalau misalnya terkhusus ingin mencari konten-konten berdasarkan dengan subjek masing-masing, boleh langsung menuju ke dalam browse subjects ya, seperti ini. Jadi di sini ada antropologi, lalu juga ada economics, ada law juga di sini, ada religions bahkan di sini ya. Kalau misalnya rekan-rekan yang berasal dari Fakultas Usuluddin dan Studi Islam lebih relate, mungkin ingin langsung spesifik mencari konten-konten untuk religions ya, bisa langsung di sini untuk subjeknya. Lalu juga kalau misalnya rekan-rekan dari Fakultas Tarbiyah gitu ya, nah ini juga bisa langsung mengarah ke dalam education subject seperti itu. Bahkan rekan-rekan kalau berasal dari fakultas lainnya ya seperti dakwah dan ekonomi itu juga bisa melihat untuk subjek masing-masing seperti itu. Nah, kalau misalnya saya pilihkan dulu ya untuk masuk ke dalam konten dari subject education, maka nanti tampilannya akan mengarahkan ke dalam journals, yaitu journals yang relate dengan education. Nah, di sini bisa dilihat ya ada beberapa journal collections yang relate, lalu juga karena kita memang berfokus pada konten journals ya. Jadi kita untuk education books-nya mungkin kita skip dulu, lalu juga ada beberapa related journal lainnya yang bisa kita explore ya, di sini akan tertera. Nah, kalau misalnya rekan-rekan punya salah satu spesifik jurnal dari education yang ingin dieksplor, nah ini misalnya ada dari History of Education Quarterly, kita bisa klik saja langsung ya bagian judul dari jurnalnya, maka secara otomatis nanti kita akan nge-link ke dalam jurnal homepage-nya seperti ini tampilannya ya rekan-rekan. Lalu di sini juga nanti akan ada informasi dari the latest research articles. Nah, di sini adalah artikel-artikel yang publish pada jurnal tersebut. Kita bisa lihat di sini untuk artikel yang paling terbaru ataupun kita bisa ekspor berdasarkan banyak sekali isunya ya. Di sini kita klik all issue. Lalu nanti akan mengelink ke dalam masing-masing isu per tahun ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya rekan-rekan ingin mencari isu hanya terkhusus di tahun 2024 kah, ataupun hanya terkhusus di 2025, itu bisa langsung specifically untuk mengklik bagian isu yang rekan-rekan butuhkan, seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke Cambridge Code. Nah, ini halaman utamanya. Tadi kita sudah browse ya berdasarkan subjek area dari masing-masing ya di sini. Lalu kalau misalnya rekan-rekan juga ingin mencari berdasarkan keyword ataupun kata kunci. Nah, sudah terdapat di sini ada search engine ataupun mesin pencarian yang sangat simple serta juga user friendly. Rekan-rekan bisa simply untuk memasukkan kata kunci yang rekan-rekan inginkan. Misalnya ingin mencari terkait dengan hadis ya. Hadis tadi seperti ini ya. Ini kita bisa langsung klik bagian logo pencarian.
Nah, seperti ini tampilannya rekan-rekan. Nanti akan langsung tertampilkan untuk berapa banyak sih konten-konten yang ada di dalam Cambridge itu yang membahas terkait dengan hadis study. Nah, ini ada sekitar 400 ribuan. Tentunya ini adalah jumlah konten yang sangat-sangat komprehensif ya. Jadi kalau rekan-rekan misalnya ingin mengerucutkan ataupun mempersempit kata kunci, itu kita terdapat menu filter pada bagian sebelah kiri. Nah, ini bisa dilihat ya, menu filternya itu seperti apa di sini. Nah, kalau misalnya ingin menambahkan kata kunci lainnya, kita bisa refine hasil pencariannya dengan mengklikkan ataupun mengketikkan kembali kata kunci yang ingin ditambahkan. Lalu juga di sini berdasarkan akses. Nah, untuk akses itu wajib kita klik yang bagian only content I have access to. Artinya adalah kita hanya ingin ditampilkan hasil dari pencarian berdasarkan konten-konten yang hanya dilanggar oleh institusi seperti itu. Jadi nanti untuk konten yang restricted ataupun misalnya karena memang UINSU saat ini berlangganan jurnal, kalau ada konten-konten di bidang buku ya ataupun konten type-nya itu buku, maka nanti secara otomatis akan terfilter seperti itu karena konten buku saat ini masih belum dilanggan oleh Winsu seperti itu. Lalu di sini ada konten type-nya ya, seperti yang saya katakan, kita bisa langsung filter saja berdasarkan articles ya, jurnal artikelnya. Ini. Lalu untuk publication date itu bisa kita lihat di sini ya, tersedia bahkan yang paling terbaru last week ya. Kalau misalnya kita hanya ingin ditampilkan untuk konten hadis study untuk publishnya itu di minggu lalu, itu kita bisa klik saja di bagian last week. Bahkan juga kita bisa custom berdasarkan publication year, misalnya hanya ingin ditampilkan dari 5 tahun terakhir ya, ataupun dari tahun 2020 sampai dengan 2025 seperti itu ya. Ataupun kita bisa langsung di sini ya, misalnya over 3 years, last 3 years gitu ya, ataupun 1 tahun ya, last 12 month dan lain-lain. Jadi boleh kita custom. Nah, ini ada juga subject suggestions-nya, ataupun kita misalnya ingin melihat lebih banyak lagi ya suggestions dari subjek hadis, kita bisa pilih show more ya, tadi ya bisa dilihat. Nah, misalnya hanya pada subjek religions. Nah, ini bisa ataupun juga pada subjek law. Nah, ini juga bisa ya. Jadi ini multiple tick ya. Jadi kita bisa choose beberapa subject collections lainnya secara bersamaan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya juga rekan-rekan punya satu specific journals yang ingin dituju ya, nah ini bisa kita filter di sini. Seperti itu ya, bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk societies dan juga kalau misalnya sudah selesai memfilter, kita bisa lihat di atas. Nah, sudah banyak ya tadi sekitar 200-an ribu ya yang terkait dengan hadis tadi. Dan setelah kita lakukan filter, hanya tersisa sekitar 2 ribuan saja. Nah, semakin mengerucut ya berdasarkan hasil filter yang sudah kita lakukan. Nah, di atas di sini ada shirt ya. Jadi kita ada pilihan di sini misalnya ingin ditampilkan hasil pencariannya berdasarkan artikel yang paling relevan, lalu juga berdasarkan title yang paling relevan juga, dan juga berdasarkan publication date-nya seperti itu. Nanti the latest sampai dengan yang paling old ya dipublish di dalam Cambridge University Press. Jadi boleh sekali lagi disesuaikan dengan bidang ataupun kebutuhannya masing-masing. Nah, lalu di samping dari feature search itu ada Save Search. Nah, untuk menggunakan Save Search ataupun ketika kita ingin menyimpan hasil pencarian yang saat ini sudah kita lakukan, itu kita butuh masuk ataupun membuat akun ya, personal account. Jadi personal account ini fungsinya menyimpan, lalu juga bisa kita set up untuk alert, bisa memasukkan konten-konten ke dalam koleksi bookmark seperti itu. Jadi personal account ini sebenarnya bersifat opsional saja seperti itu. Jadi boleh disesuaikan.
Lalu ketika sudah kita lakukan share dan menyimpan, mungkin kalau misalnya tertarik untuk menyimpan konten hasil pencarian, lalu di sini akan muncul ya untuk seluruh hasil pencarian yang terkait dengan hadis studies. Bisa dilihat di sini dan juga bisa dibaca satu persatu artikelnya ya, bisa dilihat kalau misalnya ada artikel yang tertarik ingin langsung dibaca, kita bisa langsung diklik saja bagian judulnya. Nah, ini coba saya pilih misalnya salah satunya saja ya sebagai contoh. Nah, ini salah satu artikelnya, ini judul artikelnya. Lalu ini adalah judul jurnalsnya ya, European Constitutional Law Review. Lalu di sini ada informasi dari author name-nya, dan juga untuk detailsnya bisa dilihat di sini ya untuk author serta juga untuk emailnya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mungkin tertarik ingin melakukan kolaborasi mengenai artikel dari artikel ini ya, rekan-rekan bisa langsung reach out ataupun mengkontak si authornya seperti itu ya di sini. Lalu juga di sini akan ada informasi kapan artikel ini publish ya. Ini ada di 25 September 2023 lalu. Lalu juga di sini kita scroll sedikit ke bawah. Nah, pada bagian di bawah dari informasi dari author details itu akan ada beberapa feature seperti save PDF. Kalau rekan-rekan ingin menyimpan ya PDF-nya, simply tinggal diklik saja lalu ada beberapa pilihan seperti save PDF langsung ke device-nya ataupun ke laptopnya ataupun hanya ingin melihat dulu ya untuk tampilan dari PDF. Nah, ini seperti ini ya tampilannya bisa dilihat di sini. Lalu juga nanti akan ada informasi dari DOI-nya di sini ya rekan-rekan. Dan juga kalau mau langsung disimpan boleh diklik bagian tanda panah ke bawah. Lalu juga ingin di print out bisa langsung diklik logo printer seperti itu. Jadi sangat simple sekali. Lalu juga kita bisa share ke berbagai sosial media ya. Di sini sudah ada linknya ya, copy linknya. Kalau misalnya rekan-rekan ya, di sini saya juga ingin informasikan ataupun encourage rekan-rekan sekalian ketika memang tertarik untuk menjadikan artikel ini menjadi bahan diskusi ataupun bahan pembelajaran di kelas gitu ya, ataupun di perkuliahan, silakan di copy linknya ataupun di share dalam bentuk link. Karena kenapa ada dua benefits yang rekan-rekan dapatkan. Yang pertama adalah ketika rekan-rekan share dalam bentuk link, itu rekan-rekan dapat membantu untuk meningkatkan sitasi ataupun matriks dari artikel tersebut. Lalu juga yang kedua adalah ketika di-share dalam bentuk link, itu rekan-rekan dapat membantu untuk meningkatkan statistik penggunaan dari Winsu, di mana nantinya data statistik ini dapat menunjang ataupun menjadi landasan apakah di tahun depan nanti Winsu dapat berlanggan lagi untuk konten-konten dari Cambridge University Press berdasarkan ternyata banyak sekali nih sivitas akademika dari Winsu yang selalu mengakses konten-konten dari Cambridge seperti itu. Lalu juga di sini bisa di-share ke sosial media ya, baik itu WhatsApp juga, ada Facebook, ada X, ada LinkedIn, bahkan juga email di sini. Lalu kalau misalnya ingin dipergunakan ataupun ingin mengutip ya ataupun mendownload citasi dari artikel tersebut, di sini sudah tersedia baik itu style dari penulisan citasi tersebut ya di sini. Kalau misalnya Winsu boleh disesuaikan menggunakan style apa, baik itu American Medical Association, Harvard Style, MLA dan lain-lainnya ataupun American Psychological Associations ya boleh disesuaikan di sini gaya penulisannya. Lalu juga untuk model penyimpanan ataupun download itu juga bisa disesuaikan. Misalnya rekan-rekan saat ini menggunakan reference manager software dari Mendeley, itu boleh di download dalam bentuk RIS format seperti ini ya. Boleh langsung nanti terintegrasi ataupun diekspor langsung ke dalam akun Mendeley-nya teman-teman masing-masing. Seperti itu. Lalu juga di sini akan ada informasi details dari artikel tersebut ya, baik itu type-nya, itu review essay ternyata, lalu juga di sini publish-nya pada Journal European
constitutional law review, lalu juga pada volume berapa, isu berapa, lalu juga di sini ada DOI link-nya ya, bisa juga di-share dalam bentuk DOI link dan juga informasi dari copyright. Lalu untuk konten lainnya juga kita bisa menggunakan feature dari table of content ya. Ini artikel contents di sini. Kalau misalnya rekan-rekan sudah baca abstrak langsung ingin misalnya menuju ke konten lainnya. Nah, ini bisa misalnya seperti langsung ke conclusion seperti itu ya. Nah, ini dia akan navigasi rekan-rekan langsung ke dalam konten lainnya seperti ini ya. Ataupun ke reference langsung bisa balik lagi ke abstrak seperti ini. Jadi sangat user friendly. Lalu di sini juga akan ada informasi dari matriks ya. Nah, ini ada all matrix attention score ya, akan terinformasikan nanti berapa banyak artikel ini sudah diakses ataupun berapa banyak artikel ini sudah di-download gitu ya, ataupun bahkan di posting di sosial media ataupun di mention di sosial media. Nah, ini akan terdokumentasikan di bagian matrix tadi. Nah, ini sudah ada 2 kali user yang post ke dalam sosial media X ya, dan juga ada satu yang sudah mengeksplor citasinya ke dalam Mendeley. Lalu di sini ada total banyak berapa user yang mengakses ya, ada sekitar 300-an, lalu berapa banyak yang mendownload seperti itu ya. Nah, ini bisa dilihat untuk kontennya secara keseluruhan, grafiknya seperti apa. Tuh. Lalu kita move kembali ke bagian sebelah kanan. Nah, di sini juga akan ada related content ya. Di sini bisa dilihat untuk berbagai macam related content, baik itu juga dari buku ya yang terkait dengan saat ini artikel yang kita akses, dan juga di sini juga ada book chapter, ada artikel juga ya yang terkait bisa kita akses. Kalau misalnya rekan-rekan ingin mengeksplor lagi ya untuk artikel lainnya dijadikan sebagai bahan baca tambahan, bisa langsung mengarah ke dalam artikel yang terkait seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini dan juga ditampilkan. Untuk tampilannya juga masih tetap sama ya rekan-rekan. Akan ada informasi dari judul artikelnya, lalu author name-nya, dan juga feature-feature lain yang terkait seperti itu. Baik. Oke, lalu juga di sini kalau misalnya rekan-rekan ingin mengeksplor lebih lanjut dari jurnal European Constitutional Law Review, itu kita simply tinggal diklik saja untuk judul jurnalnya, maka nanti kita secara otomatis akan langsung ngelink ke dalam homepage jurnal tersebut, akan ada introductions dari jurnal tersebut seperti apa ya di sini bisa dilihat, lalu juga akan ada informasi ISSN-nya ya di sini. Lalu juga akan ada siapa editor dari jurnal tersebut, dan juga informasi dari artikel-artikel yang paling terbaru yang baru saja dipublish di dalam jurnal tersebut di sini bisa dilihat. Lalu juga tidak kalah penting di sini akan ada informasi dari impact factor jurnal tersebut itu berapa ya bisa dilihat di sini. Nah, bahkan rankingnya juga ya ranking 53 dari 444 jurnal yang ada di dalam subject law seperti itu. Di sini akan terinformasikan dengan sangat detail. Bahkan juga kita bisa explore untuk journal information lainnya ya. Nah, di sini ada about this journal, baik itu editorial board, lalu juga kontak details dari editor, dan lain-lainnya itu bisa kita lihat di bagian journal information seperti ini ya. Lalu juga akan ada journal metrics, lalu juga affiliations, abstracting, dan juga indexing, sudah diindeks di mana-mana saja, itu bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini journalsnya sudah terindeks di dalam Web of Science ya, SSCI. Ini salah satu indeks yang lumayan top juga. Lalu juga di sini sudah tentunya terindeks di Scopus juga, karena memang kita ketahui di Indonesia sendiri untuk arah kiblat dari jurnal-jurnal itu, apakah jurnal tersebut sudah terindeks di Scopus seperti itu ya. Nah, ini artinya adalah jurnal ini adalah jurnal yang sangat reputable tentunya seperti itu.
Lalu juga kalau misalnya rekan-rekan tertarik ingin publish ya manuskrip di dalam jurnal tersebut, ini kita bisa lihat ada author instructions, banyak sekali author guidelines juga yang juga bisa kita jadikan sebagai pedoman gitu ya ataupun panduan untuk penulisan manuskrip kita sesuai dengan kebijakan ataupun juga ethical di dalam jurnal tersebut. Nah, sini sudah banyak sekali informasinya, baik itu preparing your materials. Nah, ini kita klik ya. Nah, maka akan banyak sekali ya, sangat-sangat komprehensif informasi dan juga instructions yang bisa kita ikuti. Di sini ada supplementary materials juga, terus juga ada publication ethic, penggunaan AI dalam pembuatan manuskrip gitu ya, ataupun karya tulis ilmiah itu sudah tertuliskan di sini. Jadi rekan-rekan boleh disesuaikan saja dengan etik dan juga policy dari masing-masing journals. Lalu juga di sini ada jurnal policy juga di sini ataupun juga kalau mau melihat peer review information ya, bagaimana itu bisa dilihat seperti itu ya. Ada publication ethics juga tentunya di sini. Ya. Jadi sudah sangat komprehensif sekali untuk seluruh informasi-informasi mungkin yang saat ini rekan-rekan masih pertanyakan seperti itu jawabannya sudah ada di dalam database dari Cambridge University Press seperti itu. Nah, kalau mau explore lagi ya terkait dengan misalnya the latest issue ataupun mau melihat all issues dalam jurnal tersebut itu kita bisa klik di sini ya kita bisa explore langsung untuk isu-isu lainnya seperti itu. Bahkan juga kita kalau mau melihat ya, untuk konten-konten yang paling banyak dibaca itu apa saja, yang paling terkenal gitu, yang paling sering menjadi favorit dari user Cambridge gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Di sini sudah ada terliskan untuk daftar artikel-artikel yang paling banyak dibaca. Tentunya artikel yang publish pada jurnal European Constitutional Law Review ya, rekan-rekan. Baik. Nah, tadi kita sudah browse berdasarkan subject area ya. Lalu juga kita sudah browse berdasarkan search engine. Mungkin satu kata kunci lainnya mungkin saya ingin tambahkan karena memang saat ini ya di Sumatera saudara-saudara kita seperti di Sumatera Utara, lalu juga di Aceh dan Sumatera Barat saat ini sedang mengalami musibah banjir ya. Saya juga turut berduka cita atas bencana yang terjadi di daerah Sumatera. Lalu juga kita bisa mungkin untuk mengeksplor ya konten-konten yang mungkin dapat membantu gitu ya. Misalnya disaster risk reductions ataupun disaster management untuk menambah pengetahuan kita ketika misalnya ada suatu bencana terjadi seperti apa gitu ya. Nah, ini kita bisa mencari kontennya juga di dalam Cambridge. Nah, ini misalnya disaster risk reduction gitu ya, ataupun hazard dan lain-lainnya. Ini salah satu untuk kita lihat saja ya kakak-kakak. Nah, ada juga ya banyak sekali ternyata ya yang relate dengan disaster risk reductions. Tentunya di sini untuk tampilannya tetap sama, akan tertampilkan nanti di sini ada menu filter, lalu juga content type dan lain-lainnya. Itu tidak ada perbedaan ya rekan-rekan. Kembali lagi boleh disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu juga di sini bisa kita lihat bagaimana disaster risk reductions di Myanmar seperti itu ya. Kalau ada spesifik area juga kita bisa lihat. Nah, ini kita juga bisa menjadikan sebagai informasi tambahan ya ataupun juga pengetahuan kita bagaimana cara menangani bencana gitu ya ataupun juga manajemen bencana seperti itu. Nah, baik, mungkin sekilas itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan platform dari Cambridge University Press. Oh ya, satu lagi di sini ada juga feature service. Ini lebih kayak ke guidelines ya. Nah, ini ada seperti user guidelines ataupun juga dalam bentuk video. Nah, kalau misalnya hari ini mungkin rekan-rekan masih belum berkesempatan hadir, di sini sudah terdokumentasikan untuk file-file yang
bisa dijadikan sebagai pedoman juga ya, atau panduan ataupun guidelines rekan-rekan ya, bagaimana cara mengakses konten-konten di dalam Cambridge University Press. Bahkan juga tadi tersedia untuk video-video tutorial lainnya ya rekan-rekan. Jadi tidak perlu khawatir, sangat mudah sekali ya untuk menggunakan platform dari Cambridge University Press. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dan juga penelusuran produk dari Cambridge University Press. Mungkin kalau ada pertanyaan untuk rekan-rekan saat ini yang bergabung di dalam Zoom, boleh dipersilahkan. Ataupun misalnya nantinya ketika sudah diupload video ini, mungkin ada pertanyaan lanjutan, ya boleh nanti dihubungi ke nomor dan juga email yang sudah saya sampaikan di awal, ataupun boleh menghubungi tim pustakawan ya. Baik, mungkin terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Adit. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Kak Ririn. Luar biasa, sangat sistematis dan lengkap, komprehensif terkait pemanfaatan database jurnal Cambridge Core atau Cambridge University Press. Cuman untuk kita sekarang santai aja ya Mbak ya, diskusi ya. Ya, boleh. Kira-kira Silakan, kita Pak. nebak ini pertanyaan teman-teman mahasiswa. Ini tadi saya coba udah jajaki kira-kira pertanyaan teman-teman dari sisi users ini Mbak. Kira-kira nih Kak, kalau mahasiswa misalnya hanya punya waktu singkat untuk mencari referensi, kira-kira fitur apa aja sih Kak yang ada di Cambridge Core yang sebaiknya mereka gunakan supaya waktu mereka efisien, terutama ketika mereka mencari artikel jurnal dengan eh, kualitas tertentu, misalnya dengan subjek tertentu, katakanlah misalnya subjeknya tentang law, eh, Q1, Q2 gitu, itu fitur apa sih Kak Ririn yang bisa Oh, baik. gunain gitu? Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya, menarik ya. Jadi untuk mungkin kalau misalnya kita ingin mencari konten-konten dengan waktu yang singkat gitu ya. Nah, jadi tadi juga sudah saya jelaskan di awal, banyak sekali feature ya yang dapat membantu rekan-rekan ketika ingin mencari konten yang sesuai. Baik itu tadi yang pertama, kita sudah menyediakan feature yang namanya browse berdasarkan subject collections. Nah, ketika kita sudah mengklik bagian browse subject collections, itu tentunya kita sudah akan secara otomatis mengerucut ke dalam subjek yang hanya kita ingin tuju. Nanti seperti tadi sudah ada informasi title list dari journals yang terkait dengan subjek tersebut, maka secara otomatis nanti untuk konten-kontennya juga sudah otomatis terfilter berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan. Nah, tadi lalu juga ada yang namanya tadi pencarian berdasarkan search engine ataupun mencari berdasarkan kata kunci ya. Nah, itu kalau misalnya kata kunci, kalau kita lihat tadi, kita tinggal simply untuk type saja kata kuncinya. Lalu juga ada kalau misalnya ingin berdasarkan konten terkhusus seperti jurnal satu particular journals ya yang ingin dituju, tadi ada filternya situ berdasarkan jurnal, langsung di type saja ataupun diklik, maka nanti secara otomatis itu akan nge-link ke specific journals. Jadi sangat mudah sekali untuk dipergunakan. Nah, kalau misalnya berdasarkan Q1, Q2, Q3 dan 4 itu karena memang Cambridge University Press ini adalah database untuk resources ya ataupun juga references. Untuk itu kita tidak sediakan nih terkhusus misalnya kategori dari Q1 jurnal apa-apa saja. Nah, biasanya kalau misalnya dikhususkan ataupun juga ingin mencari berdasarkan jurnal-jurnal yang Q1, Q2, Q3 itu dia namanya database untuk pengindeksian seperti Scopus, Web of Science, Skimago seperti itu. Nah, untuk kalau misalnya ingin melihat gitu ya, ingin mencari tahu apakah jurnal ini masuk ke kategori mana, kuartil berapa, seperti itu mungkin boleh kalau misalnya UINSU berlangganan Scopus ataupun Web of Science ataupun juga ada database yang gratis yaitu Skimago, boleh dicek langsung untuk jurnal-jurnalnya di database tersebut. Seperti itu mungkin jawaban saya, Pak Adit. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Kak Ririn. Sangat menjawab ya teman-teman semua. Mungkin teman-teman pustakawan lainnya kalau ada pertanyaan saya persilakan. Halo, selamat pagi, Mbak. Iya, selamat pagi Bu Novi.
Nah, Mbak, ini ada dosen yang nanya, kalau misalnya Mm-mm. ini kan dari sudut pandang saya ya, yang pustakawannya sebagai admin Iya. nanti. Kalau misalnya kan kemarin kan tahun 2024-2025 kan kami dikasih user guide juga kan untuk luar kampus Mm-mm. yang Emerald. Mm-mm. Iya. Nah, yang Emerald ini kan ada kayak luar kampusnya itu yang pakai aturan 90 hari ya. Benar, benar. Ya, itu database platform Jadi terbaru ya, Mbak ya, ya, benar. kalau kalau yang Cambridge ini ada mesti kami kasih tahu nggak ada batas waktunya atau cukup kami kasih tahu email sama password yang sudah kami regis itu atau gimana? Baik, terima kasih banyak Bu Novi. Mungkin ini terkait dengan akses di luar kampus ya. Jadi memang Benar. kalau untuk mengakses konten-konten Cambridge ini kita di luar kampus itu kita butuh yang namanya username dan juga password. Tentunya kemarin perpustakaan sudah punya akun, namun di sini tidak bisa kita sebarkan karena akan di-upload ya di YouTube karena bersifat kredensial gitu ya. Diharapkan dengan menggunakan password dan juga username ini hanya terkhusus untuk Sivitas Akademika UNSU. Nah, untuk aturannya itu berbeda dengan Emerald. Nah, kalau di Cambridge ini tidak ada batasan waktu selama masa langganan dari UNSU seperti itu. Jadi kita tidak ada untuk memperbaharui selama 90 hari. Jadi ketika sudah di-create ataupun diregister akses tersebut, maka akses tersebut akan aktif selama masa periode berlangganan. Seperti itu, Mbak. Semoga terjawab ya. Kalau ini ada tambahan lagi ya Mbak. Iya, Kalau silakan. misalnya kan ini kan kami kan berlangganan 2025 akhir sampai Hmm, 2026 akhir nanti ya. Berarti kan kami dapat akses akses Cambridge Core lah satu sampai tahun ya. Iya, satu terbitan tahun ya. terbitan 2026 akhir. Iya, Eh, di, di masa nanti Mbak masih bisa kami akses luar kampus dengan dengan artikel-artikel yang kami langgan atau betul-betul stop akses luar kampusnya stop artikelnya stop atau gimana? baik. Jadi untuk konten itu sendiri di dalam Cambridge University Press itu dia ada sistem perpetual access ya. Artinya itu adalah ketika selesai berlanggan, maka nanti konten yang dilanggan pada tahun masa periode tahun tersebut itu akan menjadi hak milik selamanya oleh Winsu. Seperti itu. Nah, mungkin untuk akses di luar kampusnya itu mungkin kita bisa pastikan kembali ya Mbak ke nanti saya bantu untuk tanyakan apakah akses ini apakah masih bisa digunakan ketika mengakses konten-konten di luar seperti itu. Namun untuk konten itu sendiri itu masih tetap dapat diakses ya. Tentunya untuk pada masa tahun yang dilanggan seperti itu. Misalnya Winsu berlanggan pada tahun 2025 akhir sampai dengan 2026 akhir nanti ya. Jadi konten-konten yang publish pada rentan tahun tersebut itu kontennya tersebut akan menjadi konten selamanya oleh Winsu seperti itu. Walaupun nantinya tidak dilanggan lagi, itu akan tetap dapat diakses oleh UNSU. Oh, jadi kalau pakai 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 jaringan Winsu masih tetap Yes, bisa diakses ya Mbak ya. benar, Tapi yang benar nanti IP luar address. kampus boleh tolong Mbak konfirmasi Siap. ya bagaimananya ke depannya. Oke, Ya, makasih ya, banyak Mbak. baik. Terima kasih banyak. Wah, terima kasih nih jawabannya Kak Ririn. Memang untuk akses luar kampus ini lumayan tricky ya, Kak, ya. Mm, Karena memang kita kan berlangganan, kita punya batasan-batasan untuk akses itu, benar, terutama untuk komunitas di luar kampus kita gitu kan. benar, Memang nanti kami benar. mitigasinya mungkin melalui WA bisnis resmi dari perpustakaan untuk menjawab akses kebutuhan akses informasi database jurnal Cambridge untuk di luar kampus. Cuman benar memang kata Kak Novi nanti kami mohon infonya juga nih Kak, Ya, kayak detailnya siap, gitu ya. siap Pak, Cuman kita tidak siap. bisa bahas di sini karena memang rencananya video ini kita publish di YouTube. Ya, baik, baik. Baik, terima kasih untuk teman-teman pustakawan dan dosen atau mahasiswa yang lain. Ada pertanyaan, silakan.
Oke, baik. Saya pikir sudah cukup menjawab ya Kak Ririn ya. Terima kasih Baik. untuk ini, untuk sharing session pada webinar kali ini. Kurang lebih kami udah nangkep nih gimana tips dan triknya. Mudah-mudahan kami sebagai pengelola database jurnal yang kami langgan bisa memanfaatkan, memaksimalkan kinerja pemanfaatan jurnal ini, kemudian juga bisa terjalin komunikasi yang efektif selama langganan jurnal ini berjalan antara pihak Winsu dan juga iGroup Asia Pacific. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Kak Ririn Mauduna untuk waktu dan materi yang disampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Demikian eh, kita tutup acara kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Tapi mungkin kalau ada closing statement dari Kak Ririn, silakan. Gimana? Ada closing statement? Baik, mungkin sebelum saya tutup, saya himbau kembali kepada seluruh sivitas akademika dari UINSU, karena memang saat ini UINSU sedang aktif berlangganan pada konten-konten Cambridge University Press. Alangkah baiknya kita untuk mengoptimalkan penggunaan dari konten tersebut. Mari kita sama-sama memanfaatkan dengan semaksimal mungkin seluruh konten-konten, ataupun juga nanti informasi-informasi terbaru, baik itu teknologi terbaru, lalu juga nanti literatur review terbaru dari berbagai macam subject collections yang ada di dalam Cambridge University Press. Maka dari itu, rekan-rekan saya himbau kembali selalu mencari sumber pembelajaran melalui sumber-sumber yang tentunya terpercaya, ya, yaitu Cambridge University Press. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Adit. Baik, terima kasih untuk closing statementnya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Melalui webinar hari ini kita tidak hanya belajar tentang mengenai cara menggunakan Cambridge Core, tapi kita juga memahami bagaimana sebuah database ilmiah dapat membuka wawasan kita semua, memperkaya sumber-sumber tulisan kita, memperkaya argumen, dan juga meningkatkan kualitas penelitian kita sebagai bagian dari Sivitas Akademik UIN Sumatera Utara. Semoga pengetahuan yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal berharga untuk menyusun karya ilmiah, skripsi, penelitian, maupun publikasi yang bermutu. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi pada kegiatan perpustakaan Winsu yang telah memfasilitasi, serta kepada narasumber kita Kak Ririn dari iGroup Asia Pacific. Semoga kerjasama dan semangat belajar kita dapat terus berlanjut. Sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adit dan tim. Terima kasih banyak Ibu Novi. Terima kasih semuanya, Terima terima kasih kasih. Kak Ririn, Kak Novi.